Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi lanjutan Object Oriented Programming dalam bahasa pemrograman Java. Kali ini akan diperkenalkan satu teknik berikutnya, teknik lainnya dalam OOP, yakni apa yang disebut inheritance. Inheritance ini kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia secara literal artinya adalah pewarisan. Mengapa pewarisan? Ini kaitannya tentu kalau kita dengar istilah warisan itu kan dari orang tua ke anak. Nah, di sini juga mirip dengan demikian, bahwa kelas-kelas yang kita buat dalam bahasa Java, tentu di bahasa lainnya juga ada yang mendukung seperti itu. Jadi kelas bisa merupakan anak dari kelas lainnya, atau kalau dibalik, ada kelas yang merupakan orang tua dari kelas lainnya, parent dari kelas lainnya. Nah, kelas-kelas yang merupakan anak dari kelas lain itu dapat mewarisi apa yang dimiliki oleh parentnya. Jadi child class atau kelas anak itu dapat mewarisi apa yang ada pada parent class atau kelas induknya gitu. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa kelas itu punya member antara lain fields, ada method. Nah, inilah yang sebenarnya diwarisi oleh kelas anak. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan ilustrasi. Bayangkan misalkan kita punya sebuah toko yang menjual peralatan komputer atau spare part komputer. Setiap spare part yang kita jual tuh paling enggak punya namanya apa, kemudian mereknya apa, pabrikannya apa, jenisnya apa, kemudian harganya berapa gitu. Pasti apapun yang kita jual itu paling nggak ada itu, ada nama, merek, jenis, harganya begitu. Nah, kemudian yang kita jual pasti juga bermacam-macam, karena komputer parts itu nggak sedikit ya. Kita mungkin menjual prosesor, kita menjual RAM, kita jual hard disk gitu. Nah, di sini dari seperti ditunjukkan pada gambar, kita dapat membuat sebuah kelas yang umum yang akan kita jadikan induk. Itu misalkan namanya computer parts. Kemudian yang khusus tadi prosesor, contohnya di sini prosesor, RAM sama hard disk begitu, sebagai kelas anak atau child class. Ini sekali lagi, kalau yang induk bisa disebut super class atau parent class, yang anak bisa disebut subclass atau child class. Nah, ini kalau diimplementasikan dalam bahasa pemrograman itu dapat menggunakan teknik yang disebutkan tadi, yaitu teknik inheritance. Dengan menggunakan inheritance nanti fields maupun method kalau ada yang ada pada kelas induk akan diwarisi oleh kelas-kelas yang menjadi child class-nya. Kita coba saja dalam contoh. Ini materi minggu kemarin saya hapus dulu. Oke, misalkan kita buat sekarang sebuah kelas baru seperti biasa. Kanan, new class, kita coba computer parts. Nah, computer parts ini paling tidak tadi kita ada nama, misalkan, kemudian kita ada jenis, kemudian kita akan ada merek atau pabrikannya, kemudian ada misalkan kita punya harga. Jadi semua yang dijual mestinya paling nggak ada harga, ada nama begitu, ada jenisnya, kemudian ada mereknya. Sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari, kita lengkapi kelas ini dengan konstruktor dan getter setternya. Fieldnya kita jadikan private. Pertama kita create konstruktornya using fields, generate. Oke, ingat ya, ini namanya
constructor, kemudian kita lengkapi dengan getter setter. Kalau di Eclipse cuma tinggal klik kanan saja, source generate getter setter. Jangan ditulis manual ya, malah jadi banyak salah ketik nanti. Oke. Kalau kalian gunakan Repls, mau pindahkan ke Repls ya copy paste dari Eclipse aja, jangan manual ya. Ya boleh lah manual, tapi kemungkinan salah ketiknya menjadi tinggi. Oke, ini kelas induk, parent class ya, saya tandai di sini. Ini parent class atau super class. Oke, kemudian di contoh kita lihat gambar ada prosesor, RAM, dan hard disk. Kita coba buat dua kelas anak saja di sini. Di sini ada 3, tapi saya coba buat 2 saja, prosesor dan RAM. Prosesor dan RAM, kita buat kelas prosesor, new kelas prosesor. Oke, ini sih. Oke, sekarang untuk menandai bahwa kelas ini merupakan anak dari kelas computer parts, kita gunakan ada kata kunci, yakni extend. Nah, computer parts. Oke. Kemudian kita buat konstruktornya seperti biasa. Kenapa seperti ini? Karena computer parts itu kan punya konstruktor yang sudah spesifik ya. Otomatis si prosesor ini juga harus diberikan konstruktor yang mengikuti dari si induknya gitu, agar ini dipanggil. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada super ini untuk memanggil super kelasnya. Super di sini super kelas. Jadi super kelasnya computer parts, kebetulan konstruktornya adalah nama, jenis, merek, harga. Nah, kemudian kita kembali melihat apa yang berbeda antara prosesor dan computer parts. Ternyata prosesor itu ada tambahan field, jumlah core, dan speed yang tidak ada di computer parts. Kita bisa tambahkan, misalkan jumlah core, kemudian in speed, kecepatannya. Nah, ini saya hapus lagi konstruktornya, kita buatkan baru karena ada field tambahan. Kita gunakan iya. Oke, perhatikan bahwa sekarang pada konstruktornya ada tambahan ini 2 baris ini. Jadi konstruktornya, biar kelihatan ya, konstruktornya si prosesor ada tambahan 2 field. Kemudian field nama, jenis, merek, dan harga tetap digunakan untuk super kelasnya, memanggil konstruktor pada computer parts. Nah, ini yang terjadi. Kemudian tentunya kita lengkapi juga dengan getter dan setter. Oke. Nah, perhatikan bahwa kelas prosesor pada dasarnya punya tambahan jumlah core dan speed. Kemudian karena dia extends computer parts, berarti dia mestinya sesuai dengan teori tadi mewarisi fields dan method dari computer parts. Mari kita cek, kita coba buat, misalkan kita udah punya prosesor Pentium i7, misalkan ini coba ini aja contoh saja, new prosesor. Oke, namanya misalkan
Oke, ada satu yang lupa. Mestinya di sini jenis bisa kita hilangkan. Oke, ini yang menarik. Karena sudah pasti kalau prosesor ini jenisnya adalah prosesor begitu. Maksudnya jenis di sini adalah jenis barangnya ya. Sorry. Ini kita langsung bisa masukkan ke sini. Jadi jenis barangnya ya pasti prosesor karena kelasnya prosesor. Oke. Kita sudah tidak perlu tekan lagi. Proses. Oke, namanya i7, mereknya Intel, harganya misalkan saya tidak tahu, kita ngarang-ngarang saja. Powernya misalkan ada 4, speednya misalkan per core itu misalkan 2 GHz. Ini inch ya, ini juga in. Kita lihat errornya kenapa. String. Coba kita cek. Oh, belum di save. Ya, yang terjadi. Yang salah. Harga jumlah core, harganya masih string. Sorry. Nah, kalau ada error jangan cepat panik ya, cek aja errornya kenapa. Oke, ini kita sudah punya satu objek, nama objeknya Pentium 7, sorry. Kelasnya adalah prosesor, dan ini kalau saya tunjukkan bahwa perhatikan bahwa di sini walaupun si prosesor itu cuma punya jumlah core dan speed, tapi begitu dilihat ada member apa aja, ada harga, jenis, merek, nama. Ini yang dia dapatkan bukan dari kelasnya sendiri, tapi diwariskan dari kelas computer parts. Nah, nama, jenis, merek, harga kan adanya pada computer parts, sementara pada prosesor cuma ada jumlah core dan speed. Perhatikan di sini cuma ada jumlah core dan speed. Harga segala macam itu ia warisi dari kelas computer parts. Ini yang disebut dengan pewarisan. Oke. Sehingga kita bisa misalkan kita mau cek kita cetak ini ya keluar harganya ya. Ini ya, jadi dia langsung mewarisi fields dan methods dari induknya. Tentunya hal ini juga berlaku kalau kita buat kelas yang lain. Kita coba satu lagi, tadi kelas RAM ya, new kelas misalkan random access memory. Oke, kita lihat apa yang berbeda kalau RAM misalkan ada kapasitas. Kita berikan in kapasitas, kemudian kita buat konstruktornya tentu. Sorry, jangan lupa extend dari komputer. Oke. Merah karena belum buat konstruktor, kita buat source constructor using fields select all generate. Oke, sama seperti prosesor tadi. Jadi kita dibuatkan konstruktor secara otomatis. Jenisnya tidak perlu, sekali lagi kita ganti langsung karena kita sudah tahu jenisnya ya, berarti ini RAM ya. Ini kita ganti dengan
save, kita buatkan getter dan setternya. Source, oke. Sekarang kita coba di utama. Saya nggak tahu RAM sekarang. Kasih nama RAM aja. Mereknya apa ya biasanya? Pentium ada. Oke, misalkan harganya berapa? 400.000. Kapasitasnya misalkan berapa? 4 GB. Oke. Nah, perhatikan RAM ini juga punya macam-macam nih, nama, merek, kapasitas. Kalau kapasitas memang di kelasnya, tapi dia juga punya nama, jenis, harga sesuai dengan apa yang didapatkan dari induknya, yakni computer parts. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan inheritance ya. Jadi objek yang dibuat dari kelas prosesor dan random access memory akan mewarisi sifat-sifat yang ada dari yang ada pada superclassnya, yakni computer parts, baik fields maupun methodnya. Ini yang disebut dengan inheritance. Inheritance ini bermanfaat untuk menunjukkan hierarki tentang kelas, mengurangi juga kode kita jadi lebih terstruktur, dan beberapa hal teoretikal lainnya nanti bisa dibaca pada artikelnya di tempat biasa. Saya akan sertakan linknya nanti di e-learning atau mungkin juga di deskripsi video. Jadi nanti kalian bisa baca lebih lanjut di sini, termasuk contoh kode yang lebih lengkap yang ada harddisknya juga ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mengenai inheritance. Nanti tolong dibaca juga materi di webnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.